Baik teman-teman, hari ini tanggal 15 ya. IHSG kita koreksi ya. Koreksi wajar lah, biar bahan bagus sih kalau koreksi bagus biasanya. Mudah-mudahan sih dengan koreksinya ini si IHSG bisa tembus ya ke 7450 lah ya. Ini juga udah 7409 ya. Ya tinggal berapa poin lagi ya. Tapi udah melewati istilahnya ATH yang di sini nih, yang 3 kali percobaan, keempat kalinya harus diturun ke bawah. Malah ini kalau perlu turunin lagi ke bawah lagi ya, buat ambil ancang-ancang tung bisa melebihi 7400, bisa 7500 lah ya. Mudah-mudahan soalnya ini ada pengambilan si polen udah mulai tebal, udah bagus ya. Kalau Kamis, jadi sekarang itu Kamis ya, istilahnya teman-teman yang pada punya emiten blue chip mungkin ya pada istilahnya pada take profitnya hari ini. Kalau Jumat mungkin si Poren nggak tahu nih aktivitas Jumat apakah udah berubah kali ya take profitnya di hari ini ya. Kita harus teliti teman-teman, harus teliti itu setiap hari Jumat tuh. Cuma sekarang mungkin hari ke Kamis kali ya merahnya, jadi saham-saham blue chip merahnya kayaknya hari Kamis sekarang. Baik, kita lanjut aja teman-teman. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah update untuk emiten teman-teman ya yang ada di komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar, dan terima kasih yang sudah memberikan subscribe ya. Terus banyak yang memberikan masukan, mungkin kedepannya akan kita perbaiki ya, untuk terutama untuk fundamentalnya ya. Katanya tolong dilengkapi karena tidak, istilahnya kurang update di likuiditas untuk equity-nya ya. Padahal sebenarnya teman-teman saya mengambil hal yang paling simple gitu ya. Apa yang ada saya sajikan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau ingin secara akurat ya harusnya ngambil langsung dari laporan keuangan dari IDX. Nah itu kan lebih akurat lagi sebenarnya ya. Karena langsung laporan keuangan dari pemilik emitennya gitu kan. Cuman kalau di sini kan istilahnya di broker saya kan ada analis juga, ada yang bagian input juga. Jadi mereka sudah menyajikan data sesuai dengan analisis broker ini gitu kan. Makanya saya bilang udah kita tinggal ngelanjutin aja, ambil yang paling simple. Nah seperti itu. Tapi kedepannya terima kasih itu jadi masukan ya teman-teman. Baik, hari ini most activity masih dipegang sama karya-karyaan ya. Weton, PTPP ya masih bagus ya. BSBK juga udah mulai masuk 3% hari ini. Kita lihat nanti dalemannya. YOTP bagus ya. Yang top losernya baik, kita lihat baik nih, baik 8%. Baik kalau terus ke bawah kita akan ulas ya. Sini cuma baru 8% ya. Nanti kalau ada 30-40% baru kita ulas. Oke ya. Kedepannya ya bagus dah, bagus short nih. Yang punya emiten short kemarin siapa tuh ya teman kita ya, udah bagus ya, mulai ada perkembangan ya teman-teman. Yang punya emiten weton tuh, weton lumayan 6% tuh ya. Yang punya Jekon kemarin ditanyakan, Jekon juga masuk ya tuh, lumayan kan punya teman-teman tuh, bagus-bagus ya ternyata pilihan teman-teman, keren-keren. Baik, yang pertama akan kita bahas emiten Wapo ya. Wapo ini emiten punya teman kita. Mudah-mudahan ada kabar baik di sini teman-teman ya. Saya tidak melihat dari berita dan tidak melihat dari fundamental ya. Saya hanya melihat dari yang ada, yang saya lihat di sini ya, di lukisan market maker. Karena seperti inilah kenyataannya ya. Baik, kalau buat Wapo ya teman-teman, kita kasih tanggal dulu ya, sambil ngobrol kita kasih tanggal ya. Jadi Wapo ini teman-teman teman-teman lihat bahwa Wapo ini sekarang lagi di akumulasi sama Poren ya. Ini Poren itu akumulasi dari mulai tanggal ini ya. 13 Mei lihat ya, 13 Mei. Cuman dia tidak terlalu signifikan. Cuma ngambil beberapa hari, ini 1 hari di sini. Ini kan ngambil 4 hari, ini 1 hari. Terakhir tadi ngambil ya. Cuma karena ini bid dan opernya tipis, cuma 1000-an ya, mungkin mereka juga tidak ngambilnya tidak terlalu banyak gitu ya. Cuma 1000 ya, kalau punya 10.000 aja dihajar bisa langsung ARB gitu kan. Mereka aja nuruninnya ini pelan-pelan banget ya, pelan-pelan banget nuruninnya.
Jadi penurunan hari ini itu ada yang akumulasi yaitu poren ya. Kalau bandar lokal udah sekitar 5 hari ini emang ngeluarin barang ya secara signifikan ya. Pengambilannya sedikit, cuman pembuangan per hari ini itu banyak ya. Cuman dia masih banyak barang semenjak dia naikin nih, masih banyak barang ya. Masih banyak barang, baru nurunin sedikit doang ya di sini ya. Kalau dilihat dari candle, kita penurunan dulu deh. Penurunan dulu itu bisa kalian lihat di sini namanya si candle Shimalakama ya. Dia membuat candle Shimalakama terus nih ya. Artinya dia sebenarnya udah tahu mau ke sini, ke harga sini ya, ke 88. Mudah-mudahan ditutupnya dengan candle Shimalakama lagi. Terus Shimalakama biar emang istilahnya supportnya Shimalakama gitu. Jadi dia punya harga di atasnya gitu ya. Candle bullish ya, candle bullish terus artinya emang ada niat mau ke atas, cuman pakai candle seperti ini ya. Inilah kerjaan bandar seperti ini. Mungkin pada tidur kali ini, jadi lupa masang bid dan open atau emang sengaja seperti ini teman-teman ya. Ini biasa untuk menjaring teman-teman supaya masuk, karena dia mungkin kesulitan untuk keluar ya. Mungkin pas tanggal berapa nih dia mulai keluarnya, itu tanggal 31 Juli aja dia baru ngeluarin barang terus-terusan ya. Cuman kalau dari si kepala merah ada di sini satu ya, di 133 ya. Nah, kepala merah udah kasih tanda ya, 133. Kemudian akan ke situ ya. Terus ini juga nih candlenya seperti ini ya. Artinya dia mau ke arah 122 juga. Tapi biarkan aja dulu si bandar lokal jualan dulu ya, karena walaupun jualan tapi ada yang nampung ya poren ya. Biarkan dulu jualan, dia tutup titik baliknya ketika dia udah titik balik ketemu dengan si MA10. Jadi gua MA10 sama MA20 nya sama MA200 nya makin menjauh, makin di atas candle, artinya lagi downtrend ya. Tunggu aja ya, mudah-mudahan sih bisa ditahan di area 100 ya. Tapi kalau dia tidak ditahan di area 100, saya pikir kalau ke harga 88 itu akan lebih baik lagi. Akan lebih baik, kenapa? Dia punya PR di sini ya. Kemarin dia candlenya hijau, sekarang candlenya merah. Bagus berarti ya, ada perubahan warna. Beta nomornya tipis. Kita lihat di sini broker summary ya. Broker summary-nya kita lihat siapa yang ngebuang. Kita domestikan dulu ya. Per hari ini kan gede nih yang ngebuang. Ada YP, ada YB. YB terdeteksi sebagai, biasanya dia memang benar-benar bandar ya. YP saya bilang, yang suka saya bilang itu 3, dia punya itu 3. YB terkenal dengan scalpingan, tapi di sisi lain ada retail, tapi di sisi lain dia kadang-kadang jadi underwater. Jadi ini multi sebenarnya YP itu. Jadi kita siap-siap terkecoh aja dengan fungsi dari YP ini ya. Jadi YP itu banyak fungsinya. Kalau XL kan, XC udah ketahuan ya, itu milik kita ya. Terus di sini ada yang ngambil si CP, dia spesialis harga rendah. Becky juga udah ngambil, MG udah ngambil, KK udah ngambil, HD udah ngambil, walaupun lotnya sedikit, tapi yang paling banyak si CP, karena kan bid dan opernya tipis ya. Jadi wajar kalau dia ngambilnya sedikit. Kita lihat per hari ini bagus ya. Berarti per hari ini si CP ngambil 22.000, coba lihat. Ya, jadi yang tidak bertambah adalah si CP, artinya si CP baru hari ini ngambil. Mudah-mudahan dengan adanya si CP, emiten ini bisa ditahan dulu lah. Kalau enggak langsung di atas boleh gitu. Itu kan pinginan kita ya. Kita lihat dari poren, siapa hari ini yang ngambil poren. Mudah-mudahan CC ya, tapi kakak yang ngambil. Kita bundurin lagi. Nah, kita lihat aja ya, karena ini kan masih belang-belang ya. Jadi kita akan lihat dari tanggal 13 Mei. 13 Mei. Ya, 13 Mei. Ada si kakak aja ngumpulin dari jauh-jauh hari aja cuman dapat 1.700, artinya emang tidak terlalu liquid gitu ya emiten. Jadi ini kalau diangkat ya gampang, kalau diturunin gampang ya, seperti itu. Jadi kalau yang punya emiten ini yang nyangkut di area sini santai aja, karena dia udah ngasih tanda mau ke arah sini, tinggal penurunannya aja yang belum ketahuan sampai mana. Mudah-mudahan bisa sampai sini. Kalau bisa sampai jebol ya tunggu aja di sini ya. Kalau mau average nanti mungkin tunggu di sini ya, atau nanti tunggu titik balik dia menyentuh MA10 melebihi dikit dan si bandar lokal udah mulai ngambil lagi ya. Nah, bandar lokal itu belum keluar semuanya, ini baru sedikit yang dikeluarin.
Oke, selanjutnya ada Hope. Hope. Harapan Duta Pertiwi. Kita lihat dulu bid dan opernya. Ini FCA ya. Hope itu FCA misalnya. Coba lihat deh, FCA bukan? Oh, bukan. Oh, FCA benar tuh ya. FCA tapi di opernya habis, artinya ini lagi dimakan ya. Makan tuh. Begitu tuh harus dimakan dong. Hope bagus ya. Lihat dari sini dari mulai tanggal 13 Maret dia ngambil terus si bandar lokalnya. Cenderung dia tidak ngebuang terlalu banyak, waktu di harga 50 doang ngebuang. Bahkan di harga FCA dia ngambil terus ya. Walaupun tidak signifikan tapi artinya dia mau ngambil. Makanya dibiarin aja sama dia tapi diambil sama yang namanya bandar lokal. Kalau foreign cenderung tidak melakukan aksi apa-apa, dia lempeng aja dia ya, kosong ya. Cuman yang kita perhatikan adalah si bandar lokal berupaya untuk ambil walaupun ada pembuangan, cuman pembuangan tidak signifikan, tidak sebanding dengan pengambilannya. Kita lihat dari tanggal 13 Maret ini tipis banget, udah mulai tipis ya. Kita lihat dari 13 Maret untuk bandar lokalnya siapa ya. 13 Maret 13 dari sini nih ya. Kita gantikan ke domestik. Ada YP, ada DR, ada IP, ada LS. Yang paling banyak YP itu. Saya bilang juga apa, kalau YP itu bukan hanya sekedar lokal ya. Maaf, bukan sekedar retail gitu kan. YP itu emang suka merangkap sebagai bandar juga ya. Yang udah keluar XC, CP, PD, YB, MG ya. Sama Beki udah keluar. Tinggal menyisakan si YP doang. Sama si tapi di sini terdeteksi emang dia ngambil ya. Kemungkinan emang si YP kalau nggak si DR. Antara dua emiten ini aja yang pengambilannya besar. Soalnya si IP sama LS lagi percobaan mungkin ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya si bandarnya YP walaupun terlihat lokal tapi ini emang mempunyai 3 fungsi yang berbeda gitu ya. Bagus berarti ya, ada istilahnya ada perkembangan yang signifikan yang mudah-mudahan secepatnya ke 50 lah ya, gitu yang diharapkan. Soalnya kalau di 50 kan transaksi normal walaupun digocapkan istilahnya ya. Dinyender kanan ya jadi masalah, yang penting gocap aja gitu ya. Per hari ini YP masih ngambil 1400 ya, GR juga ngambil. Yang ngebuangnya teman-teman kita, mungkin teman-teman kita udah mulai asik nih jualan di harga FCA ya. Ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau kalian sih terserah gitu ya. Kalau saya sendiri sih kenapa tidak jualan di FCA, cuma satu, saya nggak mau, haram. Udah ada fatwa MUI haram. Nanti makanya mau jualan nanti sih di harga 50 aja lah, atau mau beli di harga 50 gitu ya. Yang selanjutnya ada Akro. Kita lihat Akro ada apa. Kita lihat bid dan offer dulu. Bid dan offer dulu sebentar ya, sambil nunggu loadingnya. Bid dan offernya kita lihat belum keluar ya. Ini bid dan offernya teman-teman 2000, 1003 cenderung normal. Ini tahanan normal ya. Kalau besok ada 2000, 3000, 4000 sampai 3000, 2000-an lurus penuh atau enggak 3000-an penuh, artinya dia mau di markup harganya ya. Kalau masih 1000, 2000 masih belang betong, masih selang-seling ya. Mungkin ini masih disaduaikan dulu ya, dulu. Kalau dari candle ini udah saya tandain, ini namanya candle si Malakama, candle bullish, tapi udah kali candle bullish dia tapi tidak mau bullish ya. Nah, begitulah yang kalau istilahnya market maker ke sini kan candle bullish nih. Langsung bullish kan. Di sini candle bullish tapi bullishnya sedikit. Di sini candle bullish tapi tidak bullish ya. Di sini udah 2 kali candle bullish tapi tidak bullish ya, tidak ke atas gitu kan. Yang saya saluti dari sini smart money udah masuk terus teman-teman ya. Akro ini salah satu emiten yang saya curigai mau di up nih. Ya, ini bagus. Dari MA juga udah mulai rapat nih sama candle ya. Mudah-mudahan bisa nembus ke MA 100. Cuma hati-hati di area si candle bullishnya ya, si candle si Malakamanya di harga 68. Target terdekat di sini teman-teman, udah ngasih tahu mau ke sini ya. Sini di area berapa ini? 80 ya. Area dari 80 udah ngasih tahu, area ke sini juga udah ngasih tahu ke 91. Malahan area sini juga udah ngasih tahu 98 ya.
banyak targetnya udah ngasih tahu Mukaras itu. Yang ini kan garis IPO-nya ya. Paling tertingginya di sini teman-teman ada nih. Jadi kalau akro saya pikir sih santai aja ya. Asal kalian sabar aja di akro ini. Kemungkinan akan menuaikan hasil ya di akro. Soalnya saya pikir nih teman-teman lihat sini. Ini belum ketembus loh. Ini belum, jadi dia diturunin, dikeatasin, yang lagi saya teliti nih, diturunin, ke atasin tapi tidak menembus ini. Inilah PR besar. Ini PR besar mereka nih. PR besar si bandar ya. PR besar si bandar harus ke sini nih. Makanya kita kasih tahu deh di situ ya, biar gak kemana-mana. Kita kunci. Kita lihat di bandar itunya apa namanya, broker summary-nya ya teman-teman. Lihat per hari ini dulu ya, per hari ini kita melihat ke sini dulu deh biar jelas ya. Jadi di sini ada CYP, CYB, CMU nih teman-teman. Ada CYB ngambil 1000 ya. CMU ngambil ini belum didomestikan. Domestik cenderung kita itu dulu ya sebentar ya. Kita apa namanya? Kita refresh dulu sebentar ya. Sebentar. Kita refresh dulu sebentar. Saya tidak ngurusin itu ya, apa namanya? Waran ya. Tapi saya cenderung dengan ke yang utamanya aja ya. Jadi dari sini terlihat jelas emang bandar lokal sih sebenarnya lagi masih dalam tahap pembuangan ya. Cuman di sini terdeteksi ini teman-teman, si bandar lokal beberapa hari ini ngisi cuman sedikit-sedikit ya. Nah, yang dibilang akumulasi itu seperti ini teman-teman ya. Sedikit nama akumulasi ya. Enggak sampai signifikan. Ngambil sampai ke atas itu mah namanya maaf harga ya. Seenggaknya bisa biar kasih titik seperti ini ya, biar ketahuan targetnya ya. Kan bukan bagus, oh nyampe target satu ini kecapai nih, berarti melanjutkan ke target selanjutnya. Oh ini turun nih, mau ke bawah lagi, kita cari lagi di bawahnya seperti apa. YB udah masuk, MU udah masuk. MU saya belum terlalu signifikan itunya perkembangannya ya. Cuman si YB ya, YB terutama YB mulai akumulasi. Kita lihat dulu tanggal 14-nya. YB 982, YB udah 2000, udah 3000 CMU, YB udah masih 2000. CMU nih teman-teman ya. Lihat 3,8, YB 1,5. Nah, berarti si YB mulai ngambil dari tanggal 12 ya. Tapi CMU terus ngambil, frekuensi Anda juga keren ya. Mudah-mudahan secepatnya teman-teman ya. Ini kalau udah keren begini nih harusnya pang gitu diangkat ya. Karena ini juga saham baru IPO ya Januari dan belum menuju titik tertingginya. Jadi kalau yang punya emiten si Akro ini aman lah, sebenarnya aman ya. Kalau Poren udah ngambil dari jauh hari teman-teman, dari sini ya. Kita lihat ya Poren ya. Kita lihat dari sini aja, dari awal Poren mah ya. Jadi Poren belum ngebuang secara signifikan, malah nambah muatan di sini nih, di sini ya. Ada tanggal 15 Mei, coba lihat 15 Mei. Mei 15 Mei. Kita lihat Poren siapa? Si AG itu luar biasa ya. Makanya si AG lagi santai aja ini, lagi nungguin nih. Dia punya barang 171.000 ya. Kedua si CC 25.000. Ada AI kan sebagai underwater, cuma AI-nya jelek nih. Cuma ambil cuma 120 biji ya. Jadi kita si AG, saya bilang kan kalau si Akro itu memang si AG yang jadi motor penggerak di sini ya. Kalau si AG mau menggerakin ya sebenarnya sangat mudah aja gitu ya. Jadi santai ya teman-teman ya. Untuk yang punya Akro karena tertingginya belum tercapai. Ini juga lagi dibuang sama bandar lokal, tapi bandar lokal sekarang udah mulai ngambil pelan-pelan dan si Poren juga masih terus ngambil ya. Artinya santai aja dan aman ya. Ada MPPA saham gocap ya. Nah ini sebenarnya harusnya saya itu ngebahas saham gocap terus gitu ya. Saya lupa mengupdate nih. Untung teman-teman ngikutin ya teman-teman.
frekuensi analyzer udah ada nih teman-teman ya, tinggal nunggu lagi terus frekuensi analyzer terus-terusan. Terus si Polen juga udah mulai ngambil ya, waktu tanggal 11 Juli nih kelihatan jelas ini ngambil, udah mulai ngambil. Bandar lokal juga udah mulai ngambil nih setelah Polen ngejual sampai habis. Nah sekarang Polen udah ngambil lagi tanggal 11 Juli. Terus di sini terdeteksi emang si bandar lokal ngambil ya, cuma ada pembuangan pelan. Artinya kalau pembuangan pelan jangan khawatir, dia itu lagi ngejagain aja ya. Kita lihat nanti siapa yang istilahnya ngejagain. Coba lihat untuk bid dan opernya. Bid dan opernya udah mulai tebal teman-teman ya, mudah-mudahan sebentar lagi nih. Ini tahanan 2 digit 31916, berarti dia tahanannya 20 nih. Kalau mereka rata nih 20 ya, artinya kemungkinan nanti akan di up ya. Sekarang aja transaksi udah 22 juta ya, lumayan ya. Ini tahanan jangan khawatir kalau tahanan gede seperti ini, malah saya yang harus khawatir itu ketika tahanan sedikit ya, kecil ya. Kalau udah gede begini mah bandar yang nahan ya. Kita lihat siapa yang ngambil hari ini. Targetnya udah tentuan di sini teman-teman ya, santai aja ya. Santai aja lah. Ke 58 mungkin yang teman-teman kalau yang punya di 50 sekarang mah udah aman banget ya. Kita lihat hari ini dulu. Hari ini YP, CC, OD, XL ngambil, KK ngambil, cuma pada sedikit ya, barangnya tidak terlalu banyak, tidak ada yang signifikan. Seberapa ada kejutan nih siapa yang ngambil, yang MG juga udah masuk teman-teman. Terus kita 15 MG ada, PD kadang-kadang suka jadi underwriter ya. PD yang paling banyak kita lihat sebulan ini. Adakah apa ada tidak signifikan ya di pasar negonya, jadi cenderung biasa-biasa aja. Tapi yang kita perhatikanlah si PD ngambil besar yang lumayan sampai 20.000 ya, artinya kalau 20.000 ya cuma satu tick, belum cukup berarti teman-teman ya, untuk satu poin belum cukup. Cuman ini frekuensi analyzer udah masuk, mudah-mudahan bisa masuk di broker mana aja ya untuk frekuensi analyzer. Kita mau ngambil dari sini ya. Siapa yang paling ini? 11 Juni. Jadi kalau yang di saham gocapan teman-teman, saya bilang kan memang harus sabar. Sabarannya 3S aja lah. Ada KI ya, KI spesialis juga nih KI-nya. KI ngambil sampai 820. Jadi motor penggerak ada si KI di bawah sini ya, si KI ya. Jadi kalau udah ada yang ngambil besar seperti ini, santai harusnya teman-teman. Kenapa santai? Mereka aja ngambil sampai dari 4 miliar, masa kita cuman ada beberapa ribu aja, udah istilahnya udah bagaimana gitu. Ya KI berarti ini sebagai penggeraknya nanti ya, dia yang akan nahan di sebelah kanan dan sebelah kirinya di bid dan opernya. CP juga udah ngambil cuma sedikit, yang paling banyak itu KI ya. Oke, selanjutnya kita ada emiten SMGR. Ya SMGR kan ya? SMGR. Kok SMGR ya? SMGR nanti dulu sama ini Semen Indonesia, artinya dia saham yang liquid ya. Kalau sama liquid nanti dulu ya. Nanti akan saya coba bahas tersendiri ya untuk yang liquid seperti itu. Kita harus hitung harga wajar karena harus serius kalau itu Pak ya. Seriusnya maksudnya begini teman-teman. Dia kan udah punya fundamental gitu kan. Kalau saham yang 100-an itu hanya ngadalin pergerakan dari broker gitu kan. Karena kenyataannya seperti itu. Kalau yang istilahnya liquid seperti itu kan harga wajarnya berapa, apakah ini kemahalan gitu. Kalau 100 kan udah ketahuan kalau harga di bawah 100 mah. Paling ke 50, kalau 50 ke FCA tinggal bandarnya udah ngisi apa belum, kita seperti itu. Kalau yang harus pakai fundamental ya saya juga istilahnya pakai harga untuk harga wajarnya gitu ya. Baik, ada men. Kita lihat di bid dan offernya dulu. Men seperti apa? Ini saya pernah ngebahas kepanjangan katanya men. Kalau jadi masalah kepanjangan kenapa gitu ya. Sedang aja saya kalau ngebahas sebuah emiten itu ya. Terus teman-teman ini lihat dari sini ya, bandar lokal udah mulai akumulasi, cuman di sini ada pembuangan satu hari ini doang ada pembuangan ya. Karena ini adalah papan akselerasi teman-teman ya, kenaikannya hanya 10% ya. Sekarang seluruh tektok gitu ya, tektok ya. Udah 2 hari ini nggak kemana-mana ya, di situ aja. Kalau men sih pengambilan dari bandar lokal udah santai, dia cenderung kenapa dia nggak mau ke atas ya, mereka tahan, mereka jualan di sini gitu ya, mereka jualan di harga 11 ya.
Foreign juga udah ngambil, cuman dia belum keluar ya. Ya belum keluar ya. Arahnya itu cuma 12 kan, cuman satu kali arah lagi. Kalau akselerasi enaknya begitu, turunnya 10, intinya 10 paling berapa tik gitu ya. Paling juga cuma 3 tik kan, 1 2 3 kan cuma 3 tik. Jadi teman-teman kalau di papan akselerasi enaknya seperti itu, penurunan juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Ini juga ada pemungut dari bandar juga udah keren banget nih ngambilnya ya. Mudah-mudahan si bandar sih cepet ditaikin lah ke harga 50 gitu ya, atau enggak 40 lah gitu ya. Kalau ke 50 kan tahanannya jadi berapa bid turnovernya agak panjang dikit ya. Kita lihat di broker summary-nya udah bagus nih, si Foreign juga udah masuk nih. Kita lihat dari tanggal ini ya, tanggal 8 Juli 8 Juli ya, 8 Juli kita domestikan. Becky teman-teman, bagus Becky yang ngambil ya. Becky, ZP, KK, ini mah broker keren semua. MG juga ngambil tuh ya. Ini KI juga ngambil tuh. Ini broker keren semua bro. Santai aja punya ini mah ya, walaupun ada penjualan tapi santai aja. Kenapa ya? Yang ngambil kok broker besar kok ya. Mereka pengen jualan di atas pastilah. Gak mungkin dia pengen jualan di bawah ya. Di sini big distribusi, biarin aja big distribusi juga si MG ya yang ngejual nih. Ya XC mungkin ya teman-teman udah mulai pada istilahnya udah berbimbang, akhirnya masuk juga si XL sih teman-teman kita masuk ya. Cuman Becky lihat sama kakak terus akumulasi ya. YJ udah mulai masuk nih. Wis aman berarti ya. Udah santai aja ya. Akumulasinya udah bagus ya. Foreign juga udah masuk, tenang aja. Ya teman-teman seperti itu. Kalau kalau yang punya harga di bawah santai aja, kecuali kalau yang harga di atas kita target mana ya. Saya tahu ini banyak banget target teman-teman, di harga 17 ada target. Ini karena seperti ini ya. Ini karena bolong nih ya. Bisa lah sampai ke harga ini juga nih. 92 juga bisa karena dia emang udah cenderung ke harga ininya ya, ke harga apa namanya, si candle merahnya ada di situ. Dia bisa menembus ke harga 17 aja dulu ya teman-teman ya. Kita kalau udah 17 kasih informasi saya ini, kita tulis target di sini nanti ya. Biar kita juga tahu bahwa ini udah dibahas ya. Kita kasih target. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 ya. Tanggal 8 2024. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Saya yakin sih mau ke arah sini sebenarnya. Juga di MA juga udah mulai masuk ke MA ya. MA 11 sama MA 20 udah mau nembus ya. Baik, selanjutnya ada WH. WH udah ditulis harga wajarnya. Dia cenderung mendekati ya. Mendekati jauh. WH ini emang hari ini ada pengeluaran cuma sedikit, cuman kemarin ngambil bagus ya 14 ya, tanggal 14 nya. Cenderung dia diambil barangnya ya. Cuman ini lagi mendem maksudnya udah ngambil tinggi, cuman dia cenderung stay ya. Nah, lihat nih kalau udah stay, kemungkinan dia di up ya, kemungkinan. Karena di sini pengambilannya udah sangat keren banget ya, WH itu ya, keren banget. Cuman di sini meninggalkan gap nih teman-teman, saya sayang banget dia kalau turun lagi ke area 110 ya. Kalau dia ke arah 110 jangan khawatir ya. Karena emang pengambilan juga banyak. Karena dia mau menutup gap dulu sama si candle si malakama kecil nih, Cuman saya bilang ini hati-hati ke area tetap ya, saya berpatokan di candle si malakama ini harga 91. Targetnya udah target pertama ya. Ini dari sini tanggal 14 ya. Ini udah kesentuh sebenarnya tanggal berapa saya ngebahas nih. Tanggal 30 Juli ya. Ini 14.08 artinya sebenarnya ini harusnya nanti juga akan ke sini ya, teman-teman, tenang aja. Dia udah ngasih tahu kok. Ya mau ke arah sini nih. Yang kedua mau ke arah 130-nya. Pertama mau ke arah 125-nya ya. Ini belum kesentuh nih, walaupun sama saya bilang belum kesentuh ini ya. Tapi kalau dia turun sedikit ya untuk koreksi ya biarin aja ya, nggak apa-apa dia. Soalnya mungkin mau menutup dulu si candle si malakama dulu
ataupun mau ke sini gitu kan, hati-hati aja kalau mau ke sini karena mungkin jalan jangka panjang mau ke sini juga sekitar 2 bulan belum ke bawahin, tapi harus hati-hati mungkin kedepannya akan ke sini ya. Jadi kalau udah cuan istilahnya udah bungkus aja, apalagi kalau udah cuan luber. Saya pikir bisa sampai sini nih. Serius 172 ya. 172 saya pikirkan bisa sampai 172. Kita tulis dulu ya di sini ya. Biar teman-teman mungkin tanggal 15 ini kita kasih tanggal ya. Untuk nanti kedepannya kita bisa meneliti ya apakah benar gitu kan bisa mencapai sini. Ya tenang aja teman-teman untuk untuk WH akumulasinya udah banyak. Per hari ini yang keluar CP ya, SHAN ya. Beki masuk, tapi Beki masuk teman-teman, walaupun sedikit tapi Beki masuk, FZ masuk, kakak masuk. Kakak udah masuk teman-teman nih per hari ini, walaupun Bandar menyatakan ada pengeluaran tapi ternyata ada pengambilan dari broker lain ya. YP masuk, SH masuk, Beki sama kakak masuk lagi, berarti udah 2 hari masuk teman-teman ya. Ya, si kakak udah masuk lagi ya, si Beki udah masuk, tenang aja. Kita lihat dari sini lagi ya, 30 Juli kita ulang lagi ya, nggak apa-apa lah kita ulang ya. Yang paling banyak si FZ, CP tadi mungkin buangan sedikit ya, tapi Beki udah ngambil, ada Beki, ada kakak, ada HD, aman ya. Nggak cuma, jadi kalau besok ada penurunan nggak apa-apa kalau diangkat, apalagi kalau diangkat ya. Pada senang mungkin ya, yang pertama harus menembus 220 ya. Kalau udah menembus ke kepala merah ini aman, bisa mencapai ke target selanjutnya adalah di 125 ya. Aman ya teman-teman, aman ya. Poren juga udah ngambil teman, poren nggak cenderung datar tapi hari ini ngambil teman-teman. Siapa sih poren yang ngambil hari ini? Penasaran saya juga nih. Kita lihat poren siapa yang ngambil, si AK ya, 175 biji. Nggak apa-apa lah, emang ini yang nguasain poren, tinggal nyari lawannya aja. Sebenarnya bisa benar lokal nyari lawannya aja. Di sini belum ada lawan. Di sini waktu sini lawan di sini kan di up nih ya, terus di sini lagi ngumpulin dulu sebentar nih kali ya. Pingin sih seperti ini ya, smart money-nya masuk. Makanya kalau ada smart money masuk udahlah pasti di up ini ya. Terus ada PPRE. PPRE ini 2 hari ini ngambil terus ya teman-teman untuk bandar lokalnya ya. Kita lihat bandar lokalnya siapa. Ada IN, ada AT, ada ZP, ada DR, ada YB ya. Tapi yang paling besar adalah si IN ya. Ya mudah-mudahan si IN sih terus ngambil ya, bisa memaaf harga ya. Ini kan emiten yang baru bangkit dari Gocap. Jadi teman-teman yang baru beli pemula terutama pemula, lebih baik jangan masuk, lihatin aja sebagai pengalaman kalian. Ini salah satu saham plat merah ya, pemegangnya itu kok PTPP ya. Nah teman-teman, ini kenapa saya bilang ini agak sih, karena ini harus kepaksa, harus dicet gitu tuh. Pasti ini harus kelewati, benar-benar terlewati gitu, bukan target tapi harus terlewati baru bisa up. Baru targetnya saya tentuin ke sini gitu ya. Nah, ke area sini pertama ya. Ke 1991 udah mau nembus kok ini. Tinggal ngedobrak yang di harga ini aja ya. Yang harga sekarang dobrak aja ke 81. Ini yang tertingginya ada teman-teman di sini ya. Kita lihat ke bawahnya ada tanda-tanda mau ke bawah enggak. Ini udah bagus. Udah bagus banget nih teman-teman. Bagus nih. Dari kanal bagus ya. Sama kalau kita nggak tahu kemungkinan kita tidak tahu ya. Bagus banget. Ini tahanannya bagus banget. Secara kanal bagus banget. Tinggal nentuin targetnya aja. Kita tulisin target deh di sini ya. Apakah bisa tercapai? Kalau saya apakah tercapai gitu. Apakah tercapai dengan yang saya bilang ini gitu kan. Mudah-mudahan tercapai ya, karena kadang-kadang si kepala merah itu sangat powerful ya untuk mencapai target daripada hitung-hitungan PER dan PBP ya. Kadang-kadang PER sama PBP juga sama gitu, kebetulan mungkin gitu ya. Ya, ini bandar lokal juga udah bagus nih ya. 14-15 nya bagus nih. Tinggi banget ini ngambilnya. Ya mudah-mudahan sih kembali habis jualan dapat duit ya, sekarang ngambil lagi wajar ya. Cuman sih dari poren dia jualan teman-teman ya. Nah, jadi masalah jualan ya, karena memang harus ngambil dari poren.
kalian harus tahu gitu kan, ini barang dikuasain sama foreign ya, tiap foreign tuh ngambil terus ya. Kalau kembali naik foreign jualan wajar. Kenapa ya? Foreign pengen dapat untung dong gitu kan, pengen dapat untung dong foreign juga kan. Ya wajar kalau dari bandar lokal beli dari foreign. Bagus, artinya ada mutualisme, ada apa namanya, yang satu beli, yang satu jual, yang satu beli, yang satu jual gitu. Jadi tidak mengandalkan smart money aja gitu kan. Nanti kalau mau beli lagi lebih tinggi, beli lagi di foreign. Jadi kalau bandar lokal terus jualan, beli, berarti foreign harus jualan. Ketika dia sideways atau mau turun, nah dia mulai nahan. Di sini mulai nahan nih. Nah, kan di sini nih, area sini kan nahan karena dia mau jualan di harga tinggi ya. Oke, sahabat teman-teman, mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam bertrading ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan di komentar. Harapan saya sih PPR ini berangkat lebih tinggi lagi ya. Karena dia sebenarnya udah ngasih di sini, cuma tidak ngasih tanda ada. Kalau kemarin aja mau ngasih tanda dikit aja ke sini nih, nongol dikit terus sekarang turun gitu kan, kemungkinan bisa ke atas seperti ini nih. Ini harus diturunin dulu biar ada apa namanya, biar ada istilahnya, biar ada ancang-ancang dulu. Naikkan itu harus ada koreksi dulu sedikit ya. Di area sini di area koreksi dikit aja. Jadi jangan datar seperti ini, koreksi dikit aja ke bawah, set bus langsung bisa menembus ini ya. Karena buat ancang-ancang seperti itu biasanya kalau apa namanya, kalau candle seperti ini harus seperti bus gitu ya. Beda dengan candle ini, kalau candle ini mah langsung aja ke atas gitu. Ya. Oke teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang dipertanyakan, silahkan ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masuk ke analisa kalian ya. Apabila tidak masuk, tinggal disingkirkan sebelah kanan. Nanti ternyata salah nih saya gitu kan dalam menganalisa. Ternyata analisa teman-teman yang benar. Tapi di suatu saat ada yang benar seperti ini, benar ternyata seperti ini gitu kan. Maka dikombinasikan aja dengan apa yang teman-teman bisa gitu ya. Mungkin bisa menjadi referensi tambahan lah gitu dari saya gitu. Oke teman-teman, kalau penurunan sih sebenarnya ada aja pasti penurunan. Ya teman-teman di sini lihat udah ketutup. Ini hampir tidak ada celah saya ini. Andaikan dia turun berarti dia mau bikin semacam support baru ya. Semacam support baru ini. Ini kan turun nih. Nah berarti kalau dia turun ke sini lagi nih, kan ini merah nih, kena merah ya. Andai kan besok turun nggak jadi masalah sampai area sini juga nih, sampai area 80 nggak jadi masalah. Ini harus nutup candle ini dulu kalau pingin rapih ya. Di 80 nya tutupin aja ke 80 gitu kan. Nanti angkatnya dari 80 ke atas, itu akan lebih baik lagi ya. Jadi kalau turun sebentar nggak jadi masalah ya, turun sebentar ya. Tujuannya udah ditentukan ya. Ditentukan sama si candle merah ternyata ya. Jauh-jauh saya bilang ini kalau apa namanya, kalau trading itu usahakan teman-teman jangan membuat kalian pusing sendiri gitu. Ambil aja yang menurut kalian paling simpel, karena yang paling simpel itulah yang kadang-kadang powerful. Kayak Mr. L, saya katanya kalau investasi cuma melihat dari pairnya aja katanya. Ketika pairnya kecil udah saya beli, saya tunggu aja. Cuman teman-teman bisa nggak bersabar seperti Mr. L gitu ya, beli tahun 2024 nanti jualnya tahun 2015 gitu kan. Sanggup nggak seperti itu gitu kan. Oke teman-teman, segitu ya, ciao ya.